Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Grobokan Gokil. Setelah sekian lama kita nggak bikin video bareng, akhirnya kali ini kita diberi kesempatan untuk bikin video lagi. Gimana? Potongan baru ganteng Ya, ya? oke. Posisi masih di sawah ini. Melonnya ini perkembangan melon terbaru sudah 3 minggu. Dan berarti kurang sekitar 5 minggu. 6 minggu panen ya. Narong sasi berapa minggu? Rong sasi 8 9 minggu tuh. 8 10 minggu. Iya. Ya kuwi lah. Jadi kurang 6, antara 6 sampai. Siapa yang mau komen? Ya ora bakal dikei ya. Moro lah. Oke, lah. Ya saya kita. Sebelum memulai videonya, klik tombol merah di bawah yakni subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis. Lanjut ke topik kita hari ini. Jelang pencoblosan. Ya, jelang pencoblosan tanggal Kurang lebih berarti kurang 2 hari lagi ya. Ini kan tanggal 15, berarti 16, 2 hari. 2 hari. Beberapa lembaga survei Beramai-ramai merilis hasil riset mereka. Kurang lebih berapa? 1 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Pada kali ini kita akan memberikan informasi 10 lembaga survei yang merilis hasil survei terbaru mereka ya. Yang pertama ada Alfara. Dilakukan jumlah responden 2000, waktu survei 2 sampai tanggal 8 April. Margin of error 2,23%, dan hasilnya Jokowi Ma'ruf Amin masih unggul di kisaran 52% dan Prabowo Subianto naik ke 38,8%. Berarti banyak yang kemarin yang belum menentukan pilihan, banyak yang lari ke 02 ya. Iya. Kemarin kan 36 terakhir ya. Iya. Kemudian untuk lembaga survei yang kedua yaitu Indopolling Network. Waktu dilakukan survei tanggal 3 sampai 8 April. Sama lah ya. Dengan jumlah responden sekitar 1.000 orang. Margin of error juga sama, 2,98%. Kali ini berbeda. Jokowi Ma'ruf Amin unggul jauh dengan 57,4%. Dan Prabowo Sandi 32,3%. Tetapi di sini Pak Jokowi jumlah suara yang belum menentukan pilihan itu juga cukup besar, sekitar 10%. Yeah. Meskipun banyak lari ke 02 masih tetap unggul ya Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian lembaga survei yang ketiga yaitu LSI Lingkaran Survei Indonesia DNIJA. Waktu dilakukan survei sekitar tanggal 4 sampai 9 April. Jumlah respondennya 2.000 orang, margin of error 2,2%. Lagi-lagi Jokowi. Hasilnya lagi-lagi Jokowi Ma'ruf Amin unggul 55,9. Sedangkan Sandiaga Uno 34,2%. Ya, berarti dari 3 hasil survei yang kami sebutkan tadi, Jokowi Ma'ruf Amin itu masih unggul di atas 50%. Unggul di atas 50%. Kemudian untuk lembaga survei yang keempat ada SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting. Waktu surveinya 5 sampai 8 April. Bulan April lah. Jumlah responden sekitar 2.285 orang dengan margin of error 2,1%. Hasilnya Jokowi Ma'ruf Amin unggul 56,8% dan Prabowo Sandiaga Uno 37%. Sedangkan yang masih belum menentukan pilihan sekitar 6,3%. Kalaupun itu menentukan ke Pak Prabowo, Pak Jokowi masih unggul. Oke, 2 periode. Bolos ta bos. Ki wis mahari tentang angka kapan. Iya. 5 Cyrus Network.
Waktunya 27 sampai 2 April dengan jumlah responden 1.230 orang. Margin of error sebesar 3%. Jokowi Ma'ruf Amin 56,4%. 56,4%. Prabowo Sandi 38,1%. Yang belum menentukan pilihan sekitar 3,2%, tidak memilih 0,7% dan tidak belum menjawab 1,6%. 1,6%. Itu dari 5 lembaga survei pertama yang kita sebutkan tadi ya. Itu rata-rata Pak Jokowi Ma'ruf Amin masih unggul di angka di atas 50% ya, rata-rata 56, 56 ya. Oke, untuk survei Limbang sebagai survei selanjutnya. Yang keenam itu ada Median. Lembaga survei ini juga merilis hasil terbaru mereka, tetapi sedikit berbeda. Berdasarkan survei dari Median, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul di angka 47,2%, sedangkan Prabowo Sandi ada di angka 39,5%. Nah, anune piro wi? Sing belum menentukan pilihan piro? 13,3%. Berarti itu ada kemungkinan Pak Prabowo menang lah. Unggul ya. Selisihnya sekitar 7% ini. Ini kok beda sendiri ya, 47,2%. Jauh ya. Tapi ya masih unggul nggak apa-apa deh. Mungkin itu survei internal Pak Prabowo itu. Kemudian yang kedua, yang ke-7 itu ada Indobarometer. Berdasarkan hasil survei Indobarometer, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul dengan selisih angka yang sangat signifikan, yaitu hampir 60%. 59,9%. Hampir 60%. Bisa dikatakan 60%. Sedangkan Prabowo Sandi mendapat angka 40,1%. Dukungan terhadap Jokowi Ma'ruf Amin sebesar, berarti selisihnya ini sekitar 19,8% ya. Amazing kan. Mantep ya. Survei ini dilakukan tanggal 1 sampai 7 April dengan jumlah responden sekitar 1.200 orang. Margin of error kurang lebih sekitar 2,83%. Kalau ini berarti sudah 100, ini berarti yang disurvei itu menentukan semua, sudah menentukan pilihan ya, yang disurvei. Sudah menentukan semua itu. Apa tadi? Indobarometer. Kemudian yang ke-8 ada Indopol. Berbeda dengan survei lainnya, Indopol pasangan Prabowo mendapat angka sekitar 24%. Are you really? Dan Jokowi sekitar 49%. Oh, mungkin ini yang belum menentukan banyak ini. Survei ini dilakukan sekitar 5 sampai 11 April 2019. Yang masih belum menentukan sekitar 27%. Oh iya benar. Kaget aku masuk. Jumlahnya turunnya jauh men jebule. Wis sampelnya piro? Sampelnya sing nggo survei lho. Nganu rek. Piro wong? 2000-an. Carta Politika. Selanjutnya ada Carta Politika. Dari survei Carta Politika, pasangan Jokowi Ma'ruf masih unggul dengan angka 55,7%. Sedangkan Prabowo mendapat 38,8%. Selisih keduanya terbilang tinggi ya, karena ada di angka 16,9%. Semoga saja ini benerlah survei-survei ini. Selanjutnya yang terakhir, ini survei yang sangat spektakuler, real nyata. Ya, ini survei internal dari kami berdua. Gerobokan gokil. Jumlah responden sekitar 100 orang. Iya. Dengan margin of error 0,1%. Iya. Itu dari 100 orang yang kami tanya itu 90% menentukan pilihan ke 90%, 96% gitu. Oh iya. Menentukan pilihan ke Pak Jokowi Ma'ruf Amin, sedangkan sisanya sekitar berapa, Bro? 4%.
itu memilih Pak Prabowo. Alasannya kenapa mereka memilih Pak Jokowi? Karena jalannya sudah dibangun. Karena jalannya sudah dibangun. Pak Jokowi telah memanusiakan masyarakat di desa. Karena Apa ya? sejak apa? Kami berulang-ulang mengatakan Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, baru kali ini ada jalan pembangunan. desa kami ada pembangunan jalan cor beton seperti ini. Sejak presiden zaman dulu. Itu artinya Pak Jokowi apa ya? Orang yang kota tok ning desa ya dibangun. Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dijalankan oleh seorang presiden kita yaitu Pak Jokowi. Oleh sebab itu kami di kampung atau tetangga kami juga akan memenangkan Pak Jokowi untuk 2 periode. Merdeka. Boles terbuat. Hari tenang orang kampanye. Itu setiap ketika jalan ada orang pulang dari sawah ditanya itu Jokowi atau Prabowo di alah milah sing bangun dalan mas. Pasti jawabannya seperti itu. Karena apa? Mereka memang merasakan manfaat dari jalan itu. Oke, sekian untuk hasil lembaga survei 10 lembaga survei yang yang terpercaya 9 toh. Nah, kita kan internal. Ini ya terpercaya sih. Memang asli Ariel menanyakan sendiri. Ya wis kuwi. Ya lali neh karo ngomong iki bosen lakse ya. Oke, cukup sekian video dari kami. Itulah hasil lembaga 10 lembaga survei, 9 lembaga survei. Kalian kan lembaga. Iya. 9 lembaga survei dan 1 internal survei yang merilis hasil apa? Elektabilitas capres cawapres jelang 2 hari pencoblosan. 2 hari setelah pencoblosan. Sebelum jika tidak ada sesuatu yang luar biasa, bisa diprediksi Pak Jokowi akan memimpin kembali. Tapi kan semua itu tergantung Allah dan rakyat yang menentukan. Yang penting kita datang ke TPS, yang menang siapa itu harus didukung, entah Pak Prabowo, entah Pak Jokowi. Siapapun yang jadi, yang menang adalah rakyat Indonesia. Dan semoga saja setelah ini tidak ada istilah cebong dan kampret. Semua tobat ya, bersatu membangun Indonesia bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Salam waras dari kami. Kami berdua di Grobogan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share. Oke.